Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya mengajar di MTS Al-Badiyah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Saya sebagai mahasiswa dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 241065221. Ini identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Pada hari ini saya akan uji kinerja di kelas 7 materi tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sudah dirapikan bukunya, silakan baca ibu. Duduk siap dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Barirul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Hafidul Rafi'ul Mu'izul Mudhillus Sami'ul Basirul Hakamul Adlul Latiful Khabir Al-Halimul Alim Al-Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafidul Muqir Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan ke inti materi pembelajaran untuk minggu ini, kita absen dulu kehadirannya. Ini untuk minggu ini hadir semua tidak? Iya. Coba ibu absen dulu ya. Abdurrahman, Amalia Sofa. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita lanjut inti materi, kita nyanyikan lagu bersama dulu ya untuk memberikan semangat belajar pada pagi hari ini. Ya, kita berdiri dulu, kita menyanyikan salah satu lagu Garuda Pancasila supaya kita bersemangat dalam belajar. Silakan Apel dipimpin untuk menyanyikan salah satu lagu bangsa kita. Boleh kita berdiri semua. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot pro
dan juga kebersihan di lingkungan sekitar juga lihat kebersihannya udah aman. Nah insya Allah ya udah rapi, udah aman, kita lanjutkan di materi minggu ini. Tapi ya sebelumnya coba ibu tanya materi yang minggu kemarin dipelajari tentang apa? Najla masih ingat? Ya apa? Minggu lalu kita membahas materi tentang sidang PUPKI. Kapan dilaksanakannya sidang PKI? Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1940. Ini kita lanjut di bab 2 yang akan dibahas tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Nah sebelum ke inti materi tentang norma tersebut, ibu akan memperlihatkan suatu pelanggaran yang berhubungan dengan norma ya. Nah, bisa dilihat. Coba perhatikan ya, ini salah satu berkaitan dengan materi ini. Pembelajaran pencapaian hari ini kita di sini untuk bab 2 peserta didik mampu memahami arti, jenis, dan fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian juga di sini peserta didik menunjukkan sifat positif dengan mentaati norma dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan tanggung jawab warga negara dan juga masyarakat. Ini ya untuk materinya. Tadi pengertian norma. Norma di sini bisa dikatakan yaitu aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia. Kemudian norma memiliki fungsi apa? Fungsi norma. Fungsi norma sebagai pedoman dalam berperilaku. Kemudian juga dalam norma ada tujuan. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan hidup bersama. Nah di sini dapat disimpulkan norma adalah aturan yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia untuk melakukan tindakan yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Nah itu mengenai pengertian. Selain pengertian norma tadi fungsinya sudah jelas dan tujuannya. Nah mungkin ada di sini materi lain mengenai norma itu tentang macam-macam norma. Apa saja macam-macam norma yang kalian ketahui? Macam-macam norma itu ada 4 ya. Yang pertama macam-macam norma itu disebut dengan norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Yang ketiga norma hukum. Yang keempat yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Nah masing-masing norma tersebut di dalamnya memiliki sanksi. Apabila salah seorang dari warga negara melakukan pelanggaran terhadap norma tersebut, jelas akan dikenakan sanksi. Apa sanksinya? Sanksi yang pertama untuk norma agama. Ini sifatnya tidak langsung, dalam artian tidak langsung di sini. Apabila nanti dalam suatu norma tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan dosa. Itu untuk norma agama bagi yang melanggarnya. Kemudian yang kedua norma kesusilaan. Norma kesusilaan apabila seorang warga melanggar di dalamnya, maka akan dikenakan sanksi tidak tegas. Maksudnya sanksi tidak tegas di sini seperti apa? Sanksi tidak tegas di sini diantaranya merasa bersalah, kemudian malu, menyesal, itu bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Nah yang ketiga norma kesopanan. Apa di sini norma kesopanan sanksinya? Untuk sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan diantaranya sama tidak tegas. Cuma di sini tidak tegas itu seperti dikucilkan, kemudian dicemoohkan, dihina, bahkan sampai diasingkan dari pergaulan hidup di masyarakat. Itu sanksi-sanksi bagi orang yang melanggar aturan atau norma dalam kehidupan masyarakat. Nah sifatnya seperti apa norma tadi? Untuk norma tadi sifatnya norma agama secara universal dan abadi. Kemudian untuk norma kesopanan sifatnya relatif, norma kesusilaan juga relatif, dan untuk norma hukum ini sifatnya memaksa. Itu sifat daripada macam-macam norma.
sumbernya. Dari mana sumber norma masing-masing? Nah, norma agama sumbernya itu langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, karena berkaitan dengan keagamaan kehidupan yang religius kita. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan sumbernya dari hati nurani manusia. Yang ketiga, untuk norma kesopanan sumbernya dari hasil pergaulan hidup di masyarakat, dan norma hukum di sini untuk sumbernya dari lembaga yang berwenang, yaitu dari negara. Jelas sampai di sini? Jadi untuk materinya tadi pengertian norma, sifat-sifat daripada norma, sanksi bagi yang melanggar terhadap norma tersebut, dan juga di sini ada untuk sumber-sumbernya. Apa itu? Kita sekarang ambil contoh. Contohnya mana? Norma agama tadi sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira contoh untuk norma agama apa? Berkaitan. Nah, misalnya contohnya beribadah, melaksanakan sholat, atau berakhlak mulia, tidak boleh berkata bohong. Itu contoh daripada norma agama. Kemudian yang kedua tadi contoh norma kesusilaan. Nah, untuk norma kesusilaan karena bersumber dari hati nurani manusia, maka contohnya kita harus berlaku jujur. Nah, itu salah satu contoh daripada untuk norma kesusilaan harus berkata jujur. Misalnya kita menemukan barang milik orang lain, nah tidak boleh kita miliki, harus dikasih tahu barang siapa ini yang hilang. Nanti kalau barang tersebut kita yang ambil, kita dalam diri kita akan merasa bersalah, akan merasa menyesal. Nah, itu contoh untuk norma kesusilaan, berarti harus berlaku jujur. Nah, untuk norma kesopanan misalnya apa? Norma kesopanan misalnya di sini kalau kita mau bertamu ke rumah seseorang, nah sebelum masuk itu kita ketuk pintu dulu atau mengucapkan salam. Nah, itu contoh norma kesopanan. Bisa juga norma kesopanan di sini misalnya dengan cara kita makan. Nah, sambil makan itu jangan sambil berbicara, tidak boleh meludah di sembarang tempat. Maksudnya gimana? Kita tidak sengaja mau meludah, ternyata di depan kita itu ada orang. Nah, mungkin perasaan orang lain meludahi mereka ya. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan kekacauan. Makanya kita harus punya kesopanan. Misalnya kita mau berangkat ke sekolah, mau bepergian, pamit kepada orang tua dengan cium tangan dan lain sebagainya. Nah, itu contoh untuk kesopanan. Yang terakhir ada norma hukum. Apa norma hukum contohnya? Nah, ini mah berkaitan dengan kehidupan ketatanegaraan karena sifatnya memaksa dan juga sanksinya sangat tegas. Maka untuk norma hukum contohnya tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan penganiayaan, atau contoh tadi seperti tawuran ya, dalam video tadi ada tawuran. Nah, itu salah satu contoh untuk pelanggaran norma terhadap hukum. Mungkin yang mengendarai sebuah kendaraan bermotor lalu lintas tidak pakai helm, tidak punya STNK, tidak punya SIM. Nah, itu salah satu contoh pelanggaran di norma hukum. Jelas sampai di sini? Jelas. Jadi untuk materinya tadi jelas ya, pengertian norma, sifat norma, kemudian juga sanksi bagi yang bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau udah bisa dipahami, kita kerjakan kelompok ya. Untuk kelompok kita kerjakan mengenai materi minggu ini tentang norma dalam tugas kelompoknya di sini bersama-sama. Nah, untuk tugasnya berkenaan dengan macam-macam norma di sini, kalian buat gambar ya. Lengkapi tabel di bawah ini, berikut gambarlah dari salah satu contoh norma yang ada. Tadi kalau 4 norma sudah dijelaskan, kalian menggambar contoh norma-norma tersebut dan isi tabel berikutnya ya. Silakan hasil gambar dan juga untuk presentasinya ke depan perwakilan dari kelompok 1. Kita mulai. Silakan ke depan itu kelompok 1. Yang lain tolong perhatikan, nanti bisa memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Biasa. Salam dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang norma agama. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan oleh Rasulnya yang berisi tentang
bersifat abadi dan universal. Contohnya, kita harus beribadah sesuai agama masing-masing dan kita tidak berbohong pada sesama karena itu dosa. Dan sanksinya kita akan dapat dosa masuk neraka. Ini gambarnya jelas. Jadi berarti sesuai dengan norma agama ya, di sini ada berbagai macam agama dari Indonesia. Ini yang pertama apa nih? Katolik, yang kedua ada Hindu, yang ketiga ada Islam, agama Islam, yang keempat ada agama Buddha, yang kelima ada agama Protestan, dan yang terakhir ada agama Konghucu. Mulai ya untuk perwakilan dari kelompok satu tentang agama, bahwa di sini salah satunya berarti intinya harus toleransi antar umat beragama. Ini salah satu perwakilan dari kelompok satu tentang agama. Mungkin ada yang mau mendalami dulu atau ada yang bertanya, silakan. Ini kelompok 4 ya, bisa bertanya, katanya nanti aja pertanyaannya, silakan dari kelompok 4. Bagaimana seandainya tidak ada norma di dalam masyarakat? Dan rasanya kalau tidak ada norma di masyarakat Menjadi berantakan dan Tidak teratur. cukup puas. Jadi tadi katanya kalau tidak ada sebuah norma aturan di dalam kehidupan masyarakat, maka kehidupan masyarakatnya akan tidak teratur atau ada kacau dan juga berantakan. Kemudian kelompok lain ada yang menambahkan, yang lain lagi? Ya, cukup puas. Ya, silakan simpulkan apa aja tadi yang dijelaskan dalam kesimpulannya apa? Kesimpulannya semuanya kita saja beribadah, kita harus berbanyak amal yang baik seperti bersedekah dan membantu. Terus kita harus sering mengaji atau kalau yang agamanya Kristen selalu ke gereja, Hindu bisa langsung ke tempat tempat ibadahnya dan belajar mereka juga. cukup ya, kita beri tepuk tangan pada Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kelompok satu membahas tentang macam-macam norma, yaitu tentang norma agama, sanksi, sifat, tegas, sama-sama untuk materi penjelasan mengenai pengertian norma, kemudian apa saja contoh-contoh dari setiap norma tersebut, lebih bagaimana juga sanksi yang diberikan terhadap orang yang melanggar norma tersebut, dan juga sumbernya dari mana dan sifatnya seperti apa. Dan dijelaskan norma agama itu adalah suatu pelaturan hidup yang bersumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa melalui Rasulnya, yang isinya adalah berupa perintah dan larangan. Itu kesimpulan dari norma agama. Bisa berupa istilahnya norma agama itu sanksinya ada dosa dan juga kemudian kesalahan. Tadi contohnya kesalahan itu apa? Contohnya bisa disimpulkan seperti apa? Dan yang bagian melanggarnya jelas akan bersalah ataupun menyesal. Dan untuk norma kesopanan bisa berupa celaan ataupun juga dikucilkan. Dan untuk membantu ini apalagi norma yang sangat tegas, mengikat, memaksa, maka di sini hukumannya adalah denda kurungan. Itulah untuk kesimpulan materi dari hasil diskusi minggu ini. Sudah jelas? Jelas. Baik, Baik, Jeruk. Kemudian apa? Jeruk. Apel ya. Silakan boleh menyanyikan depan. Atau cari kita masing-masing cari aja temennya satu lagi biar malu ya. Nanti itu Kota. Coba nih
Kalian nyanyikan lagu Bangku Ada 5. Itu 2, 3 mulai. Bangku ada 5. Aku baru kawasan. Tidak kuning jawabku. Merah muda dan biru. Beratus tahun hijau tahu. Balatur hijau emas. Sepeda terang-terang. Nah, sebelum ditutup, coba Ibu akan membagikan refleksi tanggapan kalian, apa perasaan kalian setelah memahami materi minggu ini. Ungkapkan refleksi dari mulai apakah dalam mana yang kalian pahami, yang kalian mengerti. Kemudian perasaan kalian, ungkapkan perasaan kalian setelah selesai pelajaran ini. Bagaimana perasaan kalian? Kemudian perasaan kalian dan materi bagian mana yang kalian pahami, ya? Tulis, ya, tulis. Oh, yang itunya, yang lengkapnya jangan sampai ya. Ya, tulis aja perasaan kalian setelah mempelajari materi ini dan materi bagian mana yang kalian pahami benar-benar bisa dimengerti, ya. Ya, ungkapkan perasaan kalian sebagai refleksi dari materi minggu ini dan bagian mana yang kalian pahami, ya. Ditulis, ya. Perasaan di materinya yang dipahami apa, refleksinya kalian. Bagian mana yang kalian pahami dari baca normal, apakah sanksinya apa? Ya, silakan kalian refleksikan bagaimana materi yang kalian pelajari ini, perasaannya seperti apa, kemudian yang benar-benar bisa kalian pahami dari segi sub materinya yang mana. Hanya ditulis. Nah, langsung aja simpan di depan. Cuma sedikit aja perasaan kalian bagaimana, silakan ditulis. Nah, simpan lagi. Simpan kita dulu. Simpan aja di bagus. Oh, ya.
kita mengenai refleksi kalian pelajaran minggu ini dengan materi norma. Itulah untuk kesimpulan sendiri. Sebelum itu disimpulkan kembali ya. Jadi di materi minggu ini kita membahas norma. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran seperti ini, Ibu harapkan kalian setelah bisa memahami pengertian norma, kemudian pentingnya apa, untuk sanksinya seperti apa, dan juga sifatnya bagaimana, contoh sumbernya dan lain sebagainya, itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pengerjaan materi ini. Tapi sebelum itu kita sampaikan untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai arti penting sebuah norma, baik dalam kehidupan sekolah, hubungan masyarakat atau di lingkungan bangsa dan negara. Nah, untuk pertemuannya dari awal sampai akhir, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk kurang lebihnya, Ibu minta maaf dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan, bereskan alat tulisnya, langsung baca aja. Bismillah.